Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sahabat, ada tradisi ketika Lebaran umumnya di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia, yaitu selain tradisi bersilaturahmi, tradisi kumpul bersama keluarga, ada juga tradisi memberikan uang saku atau memberi angpau, memberi amplop Lebaran kepada anak-anak, kepada saudara-saudara yang masih kecil. Itu dilakukan ketika saat Lebaran, biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, kemudian diberikan kepada adiknya, kepada anak-anak, kepada ponakan-ponakannya. Nah, seperti itu. Nah, tradisi itu dalam Islam, tradisi saling berbagi memang itu merupakan tradisi yang baik ataupun diperbolehkan. Jadi kita diperbolehkan membagikan uang saku, membagikan angpau atau membagikan uang lebaran, bingkisan lebaran, amplop lebaran kepada anak-anak. Nah, terkait dengan hal itu tentu sudah tidak asing lagi bagi kita yang melakukan hal-hal yang demikian itu terkait dengan penukaran uang, ya, penukaran uang pecahan besar ke uang pecahan kecil. Contoh, misal ditukar uang pecahan 100.000 ditukar menjadi uang pecahan 2 ribuan, kemudian uang pecahan 50.000 ditukar menjadi 2 ribuan atau 5 ribuan, atau 100.000 ditukar menjadi 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, ataupun menjadi 20 ribuan. Nah, biasanya ketika menukar seperti itu kebanyakan orang pengennya uangnya baru, ya, pengennya uangnya baru. Dan ketika menjelang Lebaran seperti saat sekarang ini, banyak sekali jasa-jasa pelayanan, jasa orang yang menyediakan jasa tempat penukaran uang. Di pinggir-pinggir jalan biasanya ada mobil berhenti, kemudian dipasang tulisan ataupun banner kecil yang tulisan tempat penukaran uang pecah baru, biasanya seperti itu, atau tempat penukaran uang receh baru, biasanya seperti itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh masyarakat kita secara umum. Nah, yang menjadi permasalahannya ini hukumnya seperti apa? Nah, hukumnya seperti apa? Tentu kalau bertanya dengan hukum, kita tidak serta-merta menghukumi secara letterlek dengan penukaran itu hukumnya haram ataupun boleh atau tidak. Nah, akan tetapi kita lihat realitanya seperti apa. Karena nanti secara prosesnya itu yang akan menimbulkan hukum secara pastinya seperti apa. Nah, kalaupun menukar uang 100.000 ditukar dengan pecahan 5.000 atau 2.000 dengan jumlah yang sama, tentu itu boleh. Nah, akan tetapi realitanya di penyedia-penyedia layanan ataupun penyedia penukaran uang pecah tersebut biasanya seperti ini. Jadi 100.000 kemudian ditukar dengan uang 5 ribuan, totalnya hanya 90.000. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu realitanya berarti itu mutlak haram dan itu riba, ya. Itu mutlak haram dan itu riba. Akan tetapi fikih tidak berhenti di situ saja. Nah, ya, fikih itu tidak berhenti di situ saja. Nah, kita lihat secara prosesnya. Ketika prosesnya tadi misal seperti ini. Jadi timbulnya haram atau tidak itu tergantung niat seseorangnya itu seperti apa. Niat yang menukar dan niat orang yang memberi penukaran uang tadi seperti apa. Kalau niat orang yang memberi tukaran uang tadi dia nanti sekedar minta jasa, dan dia memberikan uangnya itu utuh, itu tidak apa-apa. Contoh seperti ini. Misal ada orang menukar uang 500 ribuan dengan segepok uang 5 ribuan, ya kan? 5 ribuan jadi 100 lembar. Itu kan totalnya 500.000. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita tukar uangnya 500 ribuan, lembaran 100 ribuannya tadi 5, ataupun lembaran 50 ribuannya itu 10, kemudian ditukarkan dengan uang pecah tadi, kemudian kita dapat nominal yang sama 500.000 dengan pecahan 5 ribuan. Nah, kemudian si pelaku yang menukarkan uang tadi, dia ngomong, yang memberi fasilitas penukaran uang tadi dia ngomong, "Mbak atau Mas,
ketika saya menukar uang itu, saya butuh perjalanan yang jauh, kebutuh untuk antri, dan saya minta jasa ke jenengan sekian. Nah, kalau yang diminta itu jasanya, penukarannya itu tetap sama, kemudian dia memberikan jasa dengan uang sekian, misal 50.000, yaitu tidak apa-apa, itu halal ya. Seperti itu boleh. Jadi kita melihat transaksinya seperti apa. Kalau serta-merta langsung dipotong 100.000 dapatnya 90.000 uang pecahan, maka itu tentu haram. Tapi kalau 100.000 dapatnya 100.000 pecahan, akan tetapi ada akad lain yang menyebutkan dia minta jasa. Karena saya butuh uang lelah, saya butuh uang bensin, saya butuh uang untuk antrian saya, lelahnya saya itu, kemudian ditukarkan dengan jasanya 500.000, semisal nominal 50.000, yaitu monggo silahkan boleh. Nah, makanya ketika menghukumi sesuatu, kita lihat hukum secara fikihnya seperti apa. Kalau kita serta-merta langsung melihat potongan sekian dan itu dibilang riba haram, ya, akan tetapi kita di mana mau menukar uang itu ya, kita kan butuh fasilitas. Nah, kalau sudah menikmati fasilitas itu, ya alangkah baiknya kita selaku konsumen yang menukarkan uang itu kita memberikan jasa kepada dia juga, itu tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu, tidak serta-merta haram langsung ya. Jadi dilihat proses secara realitanya itu seperti apa. Jadi itu mungkin sedikit memberikan gambaran penukaran uang itu boleh atau tidak. Nah, selama ini kan menghukumi langsung dipukul rata itu haram, tidak boleh. Nah, dia tidak melihat akadnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau memang akadnya langsung dipotong seperti itu tanpa ada akad pemberitahuan bahwa ini sebagai jasa, maka itu ya haram, itu saya setuju. Akan tetapi kalau dia meminta memang ada jasanya sekian di luar dari uang yang ditukarkan itu, ada potongan tadi, bukan potongan, akan tetapi dia memberikan jasa tersendiri, maka itu tidak haram. Jadi seperti itu, kita melihat hukumnya dari ilmu fikih. Fikih itu luas ya, fikih itu luas. Jangan hanya berkepentingan saja kemudian menghukumi sesuai dengan kepentingan dan nafsunya saja, kan? Tapi kita lihat realitanya seperti apa. Nah, jadi itu mungkin gambaran dari saya, memberikan gambaran dari hukum fikihnya ketika tradisi tukar menukar uang pecahan besar ditukar dengan uang pecahan kecil yang baru, yang biasa umum dilakukan orang-orang ketika menjelang hari raya Idul Fitri, memang dengan tujuan mereka nanti kalau uang pecahan kan menjadi lebih banyak ketika dibagikan ke anak-anak, keponakan, ke anak-anak kecil, maka dia lebih banyak anak yang kebagian, memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, maka itu diperbolehkan. Jadi itu ya, cukup, mungkin itu menjadi gambaran secara hukum. Kalaupun memang masih ada ganjalan silahkan ditanyakan, ataupun silahkan buka di buku-buku fikih, kitab-kitab fikih yang sahih dari ulama-ulama yang memang masyhur ulama fikih, ataupun lihat di keterangan-keterangan para ulama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.